klien kita hari ini siapa katanya? Nah, klien kita hari ini tuh namanya Surya. Surya. Surya ini punya masalah sama calon tunangannya, yuk. Ini masalah sama calon tunangannya. Iya. Masalahnya apa tuh? Nah, jadi gini loh, Surya ini akan bertunangan sama ceweknya ini, namanya Rinda. Rinda. Mereka pacaran sejak kuliah. Tapi belakangan ini, setelah Surya benar-benar mau melangsungkan pertunangan, nah, Rinda ini malah menghilang. Iya, bukan cuma menghindar, tapi justru malah menghilang. Menghilang? Maksudnya nggak ada kabar? Gak ada kabar, dan gak jelas permasalahannya tuh apa. Awal pemicunya dia menghilang itu apa, nggak jelas. Surya pun sampai bingung. Tapi Fatih udah janjian sama dia? Udah janjian. Kita sekarang mau ke rumahnya di daerah Kebayoran. Udah diinfoin kok tadi Udah Mas diinfo? Bas? Udah. Tapi malam-malam gini nggak apa-apa ke rumah dia maksudnya? Gak apa-apa, lagian juga dia kan ngerti. Tadi gue juga udah bilang kan, kalau misalnya kita baru beres bantuin klien yang sebelumnya kan, permasalahan yang sebelumnya. Jadi kita juga sebenarnya nggak bisa mastiin beres jam berapa, beresnya jam segini dan dianya oke-oke aja ya udah. Oke lah kalau begitu. Ya. Oke. Kita ke Kebayoran ya Mas Bas? Mana ya? Alamat sini bener, jalan sini. Tanya aja dulu apa yuk? Tanya dulu bentar. Pak, permisi Pak, nanya rumahnya Surya di mana ya Pak ya? Tahu nggak? Surya? Nggak tahu ya Pak? Oh iya. Yaudah Pak, makasih Pak. Makasih. Kalau di map sih di sini. Tuh, Tapi kan nggak, lihat. iya sih nomornya, tapi yang mana? Dia Sherlock. Gue hubungin deh. Kelewat nggak ya yuk? Enggak. Tuh nggak diangkat sama dia. Nggak diangkat. Nah, coba gue cek lagi deh. Yuk. Ini ada lagi. Mas, misi Mas. Mau tanya rumahnya Surya di sebelah mana ya? Oh, ya. Kayak sing udah cat masih cat biru, lawangnya putih. Kayak Aku nggak tahu. Cat biru, catnya warna biru, pintunya warna putih. iya. Surya kan Mas? Surya bener. Ya udah, makasih ya Mas ya. Makasih Mas. Tahu. Ini nih kayaknya. Cat biru, pintu putih ini. Ini Fatih. Ini biru. Oh ini. Ih, Lah. ini mah rumah kosong. Iya bener, ini biru, pintunya putih. Tapi kosong ini mah belum jadi rumahnya. Ini rumah baru jadi. Ya Allah, ini mah kosong. Coba di map bener nggak? Masa rumah kosong? Astagfirullahaladzim. Yaudah yuk, cari yang lain aja deh. Kayaknya tadi orang ini deh. Astagfirullahaladzim. Kaget tuh. Kayaknya emang udah yuk. Rumah kosong, yaudah. Enggak ini di map ini. Kayaknya di sebelah sana deh. Coba telepon lagi apa? Coba aku telepon deh. Iya bener, kantor orang yang tadi udah nggak ada. Loh, tadi mana ya? Hilang loh. Ini lihat, nggak ada yang lihat tadi. Tadi kita pas ke situ masih duduk di sini. Ya Allah. Kok gue merinding sih? Astagfirullahaladzim. Yaudah yuk. Nggak usah dipikir. Telepon aja deh. Nggak telepon lagi. Terus tadi pantesan aja ketawa-ketawa. Kayaknya rumah kosong. Tuh nggak diangkat sama dia. Berapa sih? Coba sana dulu aja. Gimana? Astagfirullahaladzim. Ini apa sih dari tadi? Udah lah ya udah cari-cari yang malam sih nyari rumahnya.
Nggak bener deh ini. Bentar deh. Coba di maps. Iya bener. Oh ini ya, ini. Assalamualaikum. Surya. Nggak ada orang. Assalamualaikum Surya. Mas Surya. Kayak nggak ada orang yuk. Iya sepi banget sih. Tapi tadi dia ngajak ketemuannya jam segini. Nah, tadi kan kontak sama Fatia kan? Iya, makanya. Mau nanya ke orang juga orang-orang udah nggak ada. Nggak diangkat, Fat. Oh. Halo, Fatia. Oh, emang lagi nggak di Kebetulan rumah? di rumah lagi kosong. Mendingan kita langsung ke rumahnya Davi aja. Davi? Iya, rumah Davi. Siapa tuh Davi? Iya, Davi itu salah satu temennya Rinda. temannya Rinda. Kenapa? Rinda. Temannya Rinda. Terus kenapa kita nyari Rinda ke rumah Davi? Feeling gue sih kayaknya Rinda ada di sana. Ya udah sih, kita ngobrol-ngobrol di mobil aja sekalian Iya, ya. aku mau. Dari tadi soalnya aneh soalnya. Ini emang Iya, emang gitu terus. Oh, serius, Mas? Ih, ngeremin banget. Nah, jadi Surya, lu minta tolong bantuan kita itu gimana nih sebenarnya permasalahan lu? Gini mas, sebelumnya gue ngejalanin hubungan gue dengan Rinda ini baik-baik aja. Tapi gue nggak tahu belakangan ini tiba-tiba Rinda tuh kayak seakan-akan menghindar dari gue. Ya intinya gue pengen tahu kenapa Rinda bisa berubah kayak gini sama gue. Enggak, maksudnya detail berubahnya itu gimana sih? Lu masih agak ini deh. Ya kan nggak mungkin berubah tiba-tiba juga gitu kan? Jadi gini, beberapa minggu ini emang setelah dia tahu kabar pertunangan gue dengan dia justru kayak seperti tidak acuh gitu dengan hubungan kita gitu. Ya setiap kali gue coba hubungin, dianya nggak bisa dihubungin. Dan gue coba temuin dia beberapa kali, baik itu ke tempat teman-temannya ataupun ke rumahnya, dia nggak pernah ada. Jadi gue bingung gitu. Jadi maksud lo itu si Rinda ya? Rinda ya. Jadi si Rinda ini sifatnya berubah, sikapnya berubah setelah lo mau ngajak dia tunangan. Iya, benar. Mungkin lo ada masalah ya? Iya, mungkin atau dia belum siap kali diajak tunangan. Kalau untuk siapnya sih kita udah sepakat dan kita udah komitmen. Karena kita tuh udah pacaran cukup lama mbak. Dari kita kuliah sampai sekarang udah kita mau selesai kuliah, kita tuh udah bener-bener serius banget dan matang banget untuk menjalani hubungan ini. Serius dan matang, tapi kok menghindar? Jadi sama sekali nggak ada komunikasi. Nggak ada sama sekali komunikasi. Udah coba nyari ke sahabatnya gitu, kalau teman kan mungkin banyak ya. Kalau sahabat dekat gitu, lu udah coba cari atau nanya-nanya. Makanya ini gue coba mau ketemu dengan si Davi karena Davi ini dulunya pernah suka sama Rinda, tapi Rindanya nggak ada yang respon. Gue takut, iya, gue takut dengan dia ketemu dengan Davi ini, Davi ngomongin gue yang enggak. Kok udah mikir kayak gitu sih? Ya bisa aja kan, yang namanya juga orang suka, dulunya tadinya suka terus dia tahu kalau gue mau tunangan sama Rinda. Ya bisa aja kan dia nambahin kata-kata, jelekin gue ataupun istilahnya dia mau merusak hubungan gue sama Rinda. Itu sih lo terlalu seuzon deh kalau kayak gitu caranya. Lu belum pernah ketemu nih, maksudnya lu belum pernah ngobrol sama si Davi ini. Gue belum pernah. Nanyain di mana si Rinda. Gue belum pernah ketemu sama Davi, makanya ini pengen gue samperin Davi dan gue pengen nanya sebenarnya Rinda ini kenapa gitu. Cuma udah jam segini gimana, nggak apa-apa kita mau ke sana. Ya nggak apa-apa, gue yakin Davi juga belum tidur. Pak, rumahnya di mana tuh? Kalau nggak salah nanti perempatan sana itu kita belok ke kanan. Nah di dekat sana itu gue agak simpang siur sih alamatnya di mananya, tapi kayaknya dia anak tongkrongan sini nih. Jadi mungkin nanti kita bisa tanyain deh. Rumahnya mana? Ini dia rumahnya mas. Oh ya udah, yuk langsung aja. Permisi, assalamualaikum. Iya. Gue datang ke sini, gue mau nanya Rinda. Loh, kenapa tanya sama gue?
ngombetin. Lu jangan asal ngomong lu. Gua salah ngomong. Gua datang sini baik-baik nanya Rinda. Sekarang gimana Rinda? Bro, santai dong, santai. Sorry. Lu kenapa sih datang marah-marah? Enggak, gue yakin Rinda pasti ada di sini. Dan dia pasti ada ngumpetin Rinda di sini. Lo kasih tahu di mana Rinda? Lu jangan ngomong gitu juga tapi. Emang udah jahat. Makanya Rinda kabur. Lo apa tentang gue? Lo tuh gak tau apa-apa tentang gue, jadi lo jangan ngomong yang sembarangan, ya? Jadi berantem sih. Apaan lagi? Loh, enggak, kita di sini cuma nanya Rindanya ada nggak di dalam? Enggak, sekarang mendingan lo suruh Rinda keluar. Ya? Lo jangan berpikir lo bisa. Lo jangan asal ngomong! Mas. Malah berantem sih. Udah dong. Lu buat tenang dulu deh. Ini kita duduk, kita ngobrolin baik-baik deh. Utangnya juga baik-baik. Ini rumah dia dong. Oke. Tenang, oke. Tanya baik-baik. Mas, sorry deh. Rindanya ada nggak di dalam? Nggak ada, Mas. Beneran nggak ada. Serius. Lo yakin? Lu dibilangin Lu ya. Udah dong. Lu kan denger sendiri nggak ada kan? Atau lu mau coba? Boleh nggak dicek? Silakan. Udah Jangan pada pernah bermimpi dengan bisa dapetin Rinda, ya? Karena Rinda itu calon istri gue. Calon istri lu. Mimpi lu. Loh, lo yang mimpi, ya? Mimpi lu. Mau apa lu? Ini apa-apaan sih? Lu datang marah-marah. Ini lu. Ah! Kita masuk aja dulu. Kita daripada ini ribet. Udah, ayo. Lu tanya sama orang tuanya. Hah? Sekarang ini menurut gue. Hah? Gue itu udah punya pacar, lu ngerti nggak lu? Hah? Ya udah. Tanya sama orang tuanya, bukan urusan gue itu. Udah. Udah dong. Surya. Udah. Sorry Mas. Apa sih ini? Ini gimana sih? Nggak tuh. Gue yakin ini kayaknya ada sesuatu di. Loh, kok suzon sih? Kita datang ke sini nyari baik-baik. Dulu itu, Devi ini pernah suka sama Rinda, tapi Rinda nolak. Gue nggak mau ngomongin tentang Rinda dulu nih. Ini maksud lo apa sih datang-datang langsung nuduh orang enggak? Ini rumah orang. Kalau dia teriak terus lu diajar warga gimana? Kalau lu sendiri yang diajar kita mah nggak masalah. Lah kalau kita semua diajar. Oke, gue minta maaf. Gue minta maaf sama teman gue. Gue emosi banget. Ya nggak gitu caranya. Udah, yang penting kan dia udah ngomong Rindanya nggak ada di sini. Udah, mending kita balik mobil aja yuk. Kita ngobrol di mobil aja yuk. Enak Bukan liatin dua orang. soalnya. Tadi dia sempat ngomong, dia nyuruh lo untuk ngecek di rumah orang tuanya. Gimana kalau kita coba cek sana aja? Ke rumah orang tuanya lagi. Lagi. Emang lo pernah kesana? Gue pernah kesana dan gue pernah beberapa kali kesana, tapi hasilnya gue nggak pernah ketemu sama Rinda. Mungkin emang ibunya juga ada ya sesuatu hal yang nggak suka dari gue. Lo bisa ngomong kayak gitu? Emang lo pernah ada masalah sama ibunya? Gue nggak pernah ada masalah. Gue merasa masalah. Kok bisa ngomong kayak gitu? Ya bukti gue beberapa kali ketemu sama ibunya, gue nanyain tentang Rinda, ibunya jawabnya nggak seperti jutek. Tahu dan nggak mau tahu gitu, itu urusan kalian. Tapi emang hubungan lo sama ibunya Rinda ini nggak baik? Ya, baik sih. Lo kalau baik kenapa lo ngomong dia jutek kayak gitu? Gue nggak tahu kenapa ibunya juga bisa ngomong kayak gitu ke gue. Yaudah, ini terus gimana? Kita ke rumah ibunya. Boleh? Lo tahu di mana rumahnya? Gue tahu. Ya, Mas, yang ini rumahnya. Ini. Iya, yang ini. Permisi. Assalamualaikum. Misi, assalamualaikum. Oh iya. Permisi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bu, kenalin saya Mario. Ya, saya Fatia. Ini kita temennya si Surya. Ada apa Surya? Gini Bu, kebetulan saya lagi nyari Rinda. Rindanya ada di rumah. Seharusnya ibu yang tanya sama kamu. Hah? Rindra sekarang ada di mana? Ya, saya nggak tahu Bu. Saya nggak tahu Rinda di mana. Makanya saya datang ke sini mau nanya Rinda. Nggak tahu. Hah? Kamu bilang nggak tahu. Kamu harusnya jaga dia dengan baik-baik, bukan malah kamu sakitin. Saya tuh nggak ada nyakitin dia sama sekali. Ibu kan tahu, saya sayang banget sama dia dan saya cinta banget sama dia. Jadi nggak mungkin saya nyakitin dia, Bu. Kamu bilang sayang, kamu bilang cinta. Hah? Kenyataan sekarang Rinda pergi dari rumah ninggalin ibu. Ibu nggak mau tahu ya. Kamu harus bertanggung jawab cari dia sampai ketemu. Rinda pergi dari rumah, tapi kan bukan berarti saya, Bu. Dan bukan mungkin ada hal lain yang bisa buat Rinda pergi dari rumah. Terus? Atau jangan-jangan ibu sengaja ngumpetin Rinda buat nggak ketemu sama saya? Kamu? Ibu ngumpetin Rindra? Hah? Itu anak ibu sendiri, kenapa harus ibu umpetin? Bu, tenang Kamu dulu. salah Bu. ngomong. Bu, istighfar Bu, tenang dulu Bu, tenang. Maaf, jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Ini urusan anak saya sama si ini, anak laki-laki ini. Kurang bertanggung jawab. Bilangnya sayang, Saya cinta. bertanggung jawab, Bu. Mana kenyataannya? Pergi dari rumah. Hah? Ya mungkin ada hal lain yang bisa buat Rinda pergi dari sini. Hal lain apa? Kamu harusnya tahu kalau ada masalah. Nah, sekarang ibu tanya. Jangan-jangan kamu yang ngumpetin Rindra. Hah? Buat apa sih saya ngumpetin Rinda, Bu? Buat Gak ada apa? gunanya buat saya. Kenyataannya Rindra nggak ada. Ibu juga nggak tahu dia pergi kemana. Harusnya kamu tahu Rindra ada di mana. Nah, Sekarang yaudah, gini ya, yaudah. ibu dari dulu kamu sebenarnya Cynthia katanya. Hah? Ternyata kamu lebih milih si Rinda. Sekarang Rinda kamu sakitin. Saya tuh sama sekali nggak ada nyakitin Rinda, Bu. Ya, Ibu salah kalau Ibu mengatakan saya nyakitin Rinda. Sekarang kamu apa yang bawa mereka? Hah? Ya, Kenapa? saya minta tolong dengan Mas Rio dan Mbak Fatia untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu menyelesaikan masalah bawa orang. Kenapa nggak kamu sendiri yang menyelesaikan masalah? Hah? Kan kamu yang bikin masalah. Bu, di sini kita cuma pengen bantuin aja Bu, nggak ada pengen ikut campur aja. Kalau misalkan Ibu berkenan, Ibu tahu di mana Rinda, bisa kasih tahu gitu Bu. Sekarang Mas balik tanya sama ibunya. Ibunya sendiri nggak tahu pergi, pasti ada masalah sama ini laki-laki ini. Kita cuma nanyarin Mbak Rida aja kalau misalnya memang ada, kan kita bisa ketemu sebentar. Rindra nggak ada di rumah. Justru saya bingung dari pantau dia pergi nggak bilang sama ibunya. Nih, Astagfirullahaladzim. pasti gara-gara dia nih, Nggak, masalah sama Bu, dia nih. bentar Bu, tadi Ibu sempat ngomong Cynthia itu siapa ya Bu ya? Ini Mas Rita. Dulu, setahun yang lalu lah, saya kenalin Cynthia sama dia. Nah, tapi ternyata dia malah sukanya sama si Rindra, anak saya yang kedua. Tapi sekarang malah disakitin sama dia. Dia pergi dari rumah dan ibunya sendiri nggak tahu di kemana. Karena dia nggak bertanggung jawab. Saya ada masalah yang lain. Apa siapa? Iya, tapi saya nggak ada nyakitin Rinda, Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu selalu bilang begitu ya. Kan nyatanya Rindra pergi dari rumah. Hah? Sekarang tolong kamu bertanggung jawab cari Rindra sampai ketemu. Kamu serahin ke ibu. Oke. Nanti dibicarain apa masalahnya kalian. Baik. Hah? Kalau emang gitu maunya Ibu, saya akan coba untuk nyari Rinda. Dan saya akan buktiin ke Ibu kalau emang saya nggak pernah berbuat masalah dengan Rinda. Iya dong, kamu harus buktiin dong sama ibu. Kalau begitu saya pamit dulu. Saya minta maaf. Tolong cariin ya anak saya Ayo, sampai Mas. ketemu. Iya udah, Bu, kita juga pamit ya Bu ya. Maaf mengganggu malam-malam, Bu. Makasih ya Mas. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lu jujur deh, sebenarnya lu tuh ngapain sih? Gue nggak ada masalah. Gue nggak pernah ngomong kasar ke Rinda dan gue juga nggak pernah buat masalah ke dia. Mungkin ibunya salah paham kali ke gue. Salah paham. Apa sih ya? Itu kalau salah paham. Ya mungkin ada aja yang nambahin kata-kata jelekin gue atau Tapi kalau seutuhnya ada yang kata-kata jelek, jelek-jelek
Gue ngerasa ada yang lu sembunyiin deh. Lu suka sama Cynthia. Lu dikenalin sama Cynthia. Iya, gue emang pertama awalnya gue emang dikenalin sama Cynthia dan pada akhirnya setelah gue jalanin hubungan gue dengan Rinda, kenyamanan yang gue dapetin dengan Rinda ya membuat gue bisa berhubungan sampai sekarang. Ya udah balik aja. Kita anterin pulang ya. Iya. Nah mas, jadi kita sekarang mau kemana nih? Kita mau ke kafe. Ke kafe. Iya, soalnya gue dapat informasi dari Eva kalau Rinda malam ini mau ketemu seseorang di kafe. Gue nggak tahu siapa. Seorang di kafe. Kok bisa tahu gitu sih? Ya gue juga nggak tahu. Gue dapat informasi dari Eva. Eva ngabarin gue kalau malam ini Rinda mau ketemu seseorang di kafe. Eva ini siapa sih sebenarnya? Eva itu teman dekatnya Rinda. Temen dekatnya. Teman dekatnya. Ya lebih tepatnya kita satu kampus juga sih. Dan gue kemarin juga nggak sengaja. Gue ngecek Instagramnya dia. Gue ngeliat dia upload sama si Revan. Dia upload foto bareng Sama si Revan. Revan. Iya. Berarti kita mau ketemu di kafe nih. Iya. Kafenya di sebelah mana nih? Kafenya sih nggak jauh lagi dari sini. Tadi Eva juga udah share ke gue. Kita lu tunjukin aja jalannya. Oke. Itu kalau nggak salah di pertigaan sebelah sana itu belok ke kanan ya. Ini kafenya yang mana? Itu. Itu yang depan sebelah kiri. Sebelah kanan. Ini. Iya, ini dia kafenya. Gue yakin kayaknya ini kafenya. Udah mas parkir dulu nih. Mas. Itu kayaknya Revan ya? Itu yang Bener. Itu si Revan itu. Bisa pengen banget kayaknya. Tapi dia kok sendiri? Dia lagi nelfon siapa ya? Pengen banget kayaknya dia ngapain sih gitu? Kan nunggu orang deh. Itu Rinda kan? Iya, cuma lu tenang dulu dong. Mending kita awasin dulu dari sini. Itu kan mereka cuma ngobrol biasa. Kita tuh dari kemarin udah kesana kemari nyariin Rinda. Ya, sekarang dia udah depan mata gua diem aja gitu. Ya tapi kalau sekarang tiba-tiba turun, mereka panik terus kabur, gak mau ketemu lo, udah tau kan susah mau ketemunya. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lu apa-apaan sih lu? Lu apa-apaan sih? Lu ngapain lu sih? Hah? Lu ya siapa? Lu ngapain berdua mau? Lo ngapain berdua sama Rinda? Emang Rinda siapa lu? Rinda itu calon tunangan gua. Tenang dulu dong. Dari kemarin emosi mulu sih. Tunangan? Itu menurut lu. Rinda tuh gak pernah suka sama lu ya. Lu nggak usah lebih tahu dari gua ya. Yang ngejalanin hubungan gua sama Rinda bukan lu. Mbak Rinda. Rinda. Cuma sebatas teman, tapi gua calon istrinya Rinda. Dan gua lebih berhak. Gua lebih berhak daripada lu. Nyantai bro, lu bisa nggak bisa emosi gitu? Nyantai. Lu berarti selama ini tahu di mana Rinda? Terus lu ngomong sama kita? Saya nggak mau ngomong sama kalian, karena kenapa? Saya nggak mau Rinda jatuh ke tangan orang kayak gini mas. Lihat aja mas, kelakuannya kayak Orang gini. kayak gini apa maksudnya?
kelakuan lu Orang gitu dia dulu sih, bro. Udah. Ya gimana pun juga kan dia calon suaminya. Ya tapi setidaknya dia perbaikin dulu, Mas. Gimana kelakuannya kayak gini, Mas? Gimana? Dia pergi. Tuh kan. Astagfirullahalazim. Makanya gak usah emosi dulu, sekarang lihat deh kabur. Ini semua gara-gara lu. Lu berantem mulu. Ya lu santai. Bisa gak sih gak emosi? Lihat cewek kabur kan? Gue dari kemarin nyariin cari tunangan gue ya. Gue nyariin kesana kemari calon tunangan gue. Sekarang gara-gara lu. Semuanya gara-gara lu, kelakuan lu yang kayak gini buat dia pergi. Lu nggak dengerin kita sih. Lu salah, lu juga salah nggak ngasih tahu. Lu kebawa emosi terus. Dan lu juga nggak ngasih tahu kita. Ya, saya nggak mau, Mas, ngasih tahu orang kayak gini, Mas. Kalau dia ngomong sama saya baik-baik, ya mungkin saya kasih tahu. Gue dari awal udah baik ya. Gue dari awal coba baik, tapi lu nya aja yang nggak pernah. Ya baik lu nggak ada sopan santun. Lu nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai teriak-teriak juga kali. Ya wajar lah dia emosi. Orang dia lagi nyanyi pacarnya dan lu tahu lu nggak ngasih tahu malahan. Lu malah nyembunyiin. Mas, gue nggak nyembunyiin ya, Mas. Gue cuma mau teman gue nggak jatuh pada orang kayak gini, Mas. Karena orang kayak gini tuh nggak pantas buat teman gue. Lu maksud apa ngomong kayak gitu? Berarti lu gak seneng gue sama dia? Atau lu yang lebih seneng sama dia? Lu nggak usah nuduh ya. Gue nggak suka sama Lu dia. bisa nuduh gue, terus gue gak bisa nuduh lu. Maksud lu apa? Ya gue cuma teman sama dia. Lu temen sama dia? Iya, gue teman. Lu yakin temen sama dia? Iya, gue teman. Ya, tapi kenapa harus kayak gini? Iya, dia curhat sama gue, dia mau cerita tentang hubungan dia. Emang salah? Ada yang salah? Sekarang, intinya lu gak usah banyak sama gue. Gue itu calon tunangannya Rinda. Gue dari kemarin nyariin dia kesana kemari. Ya? Sekarang lu udah tahu Rinda mau ketemu sama lo, tapi kenapa lo gak mau ngabarin gue? Ya buat apa lu? Gue ngabarin lu. Gak penting lo. Lu bilang apa? Udah. Lu tahu nggak itu tadi si Mas, saya nggak mau ada urusan, Mas. Udah. lu nggak boleh kayak gitu dong. Gak penting, Mas. Udah. Ini sekarang gimana nih? Ya sekarang kabur kan, cewek lu pakai emosi segala sih. Tapi bener kan dugaan gue kan? Dugaan gue bener kan? Tapi kan dia ngejelasin. Oke, sekarang gue balikin semua. Lu nggak terima. Sekarang lu udah nggak dapat apa-apa. Lu mau apa sekarang? Gue harus ketemu sama Rinda dan gue pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi semuanya ini. Dong, lu bantuin gue dong. Sampai malam gini kita masih bantuin lo loh. Kita nggak akan di sini kalau kita nggak ngebantuin lo. Cuma lo harus bantu kita juga dong. Lo emosi mulu dari kemarin. Tenangin diri lo. Jangan mudah tersulut. Cuman ngelihat cewek lu ngobrol sama orang lain aja lu langsung emosi, ngedak-ngedak, langsung orangnya lu pukul kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, ini kita balik mobil aja yuk. Astagfirullahaladzim. Udah deh bro. Lu dari kemarin marah-marah terus, lu emosi terus, lu suuzon terus, lu nuduh orang yang enggak. Lu sampai tadi mukul orang juga. Aduh, astagfirullahaladzim. Udah deh, mending kita sholat dulu aja gimana? Udah waktunya Isya nih. Oke, kita sholat dulu aja ya.
janjiannya malam kayak gini? Iya, tadi sih dia bilang kalau dia ada urusan dulu, baru kelar jam segini. Ya udah ikutin aja. Dia bisanya jam segini. Udah dikabari? Udah. Dia udah siap kok. Mas Bas, kita ke rumahnya Surya yang kemarin ya. Gue nggak suka banget lewat gang sini. Loh, kenapa? Yang kemarin-kemarin gitu. Ya itu kebetulan aja. Siapa sih itu? Tahu. Coba lihat cewek deh. Coba lampu mati lo agak di ini deh. Ya kita coba masuk aja. Terus udah janjian kan tadi. Assalamualaikum. Halo. Surya. Iya, Iya, apa kabar? Ini Tania. Oh, halo, Fatia. Halo, Mario. Ini Mario dan Tania. Saya nggak Mas. Oh iya. Iya, Kita berdianya nggak enak. Duduk aja. nggak apa-apa, dulu deh. Ya, Fatih duduk. Jadi kita Jadi gini, Tania ini ada teman dekatnya Rinda dan gue sengaja undang Tania ke sini untuk cari informasi tentang Rinda. Oh gitu. Gimana? Iya kak, gue tuh teman dekatnya si Linda dan si Linda juga sahabat gue. Tahu nggak Rindanya ada di mana? Linda itu terakhir kali dia tuh di jalan sama si Gio. Gio. Apa? Iya sama si Gio. kok kaget gitu? Gio. Gio. Gio ya Gio. Gio mantannya itu. Mantan. Gue Lihatnya. berapa nih? Aduh, ini pasti ada yang nggak beres antara semuanya. Gue yakin pasti ada orang ketiga yang rusak hubungan gue antara gue dan Rinda. Iya. Ini mbaknya Dia emang, sampai bukan ini sama gue. Enggak. tapi mbaknya lihat beneran. Yakin Dia mbaknya? salah orang. Iya beneran, gue lihat beneran. Dia tuh terakhir kali jalan sama si Gio itu Nggak terakhir lihat di mana emang? di daerah Slipi. Daerah Sleepy. Iya, dekat rumahnya si Gio. Tapi lo tau nggak rumah Gio Sleepy di mananya? Tahu gue. Ntar di Sherlock aja mendingan. Iya. Oh iya. Iya udah ntar lo Sherlock ke gue ya. Iya. Jadi biar gue lebih gampang dapetin rumahnya. Nggak ikut aja. Nggak mau ikut aja. Iya, Nggak usah deh, lihat mendingan juga. kita aja. Nggak di maksudnya. Nggak maksudnya kalau misalkan dia ikut kan bisa langsung nunjukin nggak perlu. Nggak apa-apa, gue nggak mau ikut campur urusan orang lain. Oh, ya. Jadi berarti kita berangkat sekarang. Boleh. Ya udah, gue sekalian mau balik ya. Oh, tapi nggak apa ya. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, thank you banget lo udah ngasih informasi Rinda ke gue. Ya udah. Ya udah, gue pulang duluan ya. Oh, yaudah, thank you. Iya. Iya, makasih ya mbak ya, hati-hati. Udah ini ada tutup nih. Gak apa-apa. Udah nggak ada yang mau dibawa? Mau. Ya dulu. Gimana? Udah di share? Dia udah share loh. Tapi ini kayaknya kita masih agak jauhan deh. Masih jauh ya? Iya, soalnya di sini masih 30 menit lagi. Ya Sleepy dari sini lumayan jauh juga. Ini macet nggak sih kalau jam segini? Harusnya enggak lah, ini udah malam. Ntar 300 meter belok ke kiri. Ini di mana sih? Itu di depan. Ini. Iya. Itu ada siapa tuh? Berarti benar dugaan gua kan? Lu lagi. Lo kemarin ngapain sama Rinda? Hah? Lo ngapain sama Rinda kemarin? Gue temennya. Gue cuma ketemu doang ya. Lo cuma sebatas temen, ya. Tapi gue calon tunangannya Rinda. Surya, lu tuh gak usah nyalain orang lain. Lu tuh harus introspeksi diri. Kenapa Rinda gak mau nemuin lu? Lu harusnya mikir ya.
usah ikut campur urusan gue sama Rinda. Sekarang gue minta lo berdua berhenti untuk deketin Rinda. Denger ya. Surya. Selama ini tuh gua sama Reva nih selalu jaga si Rinda. Buat apa lo jagain? Itu teman kita, iya. Lo denger ya. Kita dari dulu jagain si Rinda karena kita nggak mau Rinda jatuh ke tangan orang yang salah kayak lu. Astagfirullahaladzim, udah dong. Nyantai bro, nyantai. Lu nggak usah bikin keributan di sini ya. Jaga bacot lo ya. Ya. Lo jangan macem-macem. Udah. Tenang lu, bro. Lu mantan Rinda kan? Gue tuh temannya Rinda. Teman baiknya dia. Udah sokol ya berdua ya. Lu nggak usah nuduh. Lu berani karena ada mereka kan? Bukan gitu, Apa bro. mereka juga gue berani sama lo. Ya lu pikir ya. Rinda tuh nggak suka sama lu. Lo tau dari mana Rinda gak suka sama gue? Lu tuh pasti ada hubungan kan sama Tania. Jujur lo. Tuh jawab lu. Lu nggak bisa jawab kan? Gak usah bawa Tania di sini ya. Lo gak usah bawa Tania. Ini urusan gue dengan Rinda. Gak ada hubungannya sama Tania. Gue ingetin sama lu ya. Lu tuh nggak pantas sama Rinda. Lu yang lebih gak pantas ngomong kayak gitu sama gue. Lah kita temannya, kita sahabatnya. Lu cuma sebatas temen ya. Lo berdua cuma temen. Gua calon tunangannya Rinda. Ya itu menurut lu. Asal lu tahu ya, Rinda tuh sebenarnya nggak suka sama lu. Nggak usah tujuh, bro. Lu malah bikin emosi semua nanti. Tuh. Lu juga, bro. Tolong. Mas, sebaiknya dia disuruh pergi dari sini, Mas. Jangan bikin keributan di sini, oke? Nggak. enak sama warga sini, Iya, kita Ini ngerti. rumah saya. Kita ngerti. Cuman kan di sini dia cuma nyari di mana Rinda. Kalau kalian berdua tahu, dikasih tahu dong biar Kita nggak. nggak tahu di mana Rinda. Dan di sini nggak ada Rinda, oke? Mending pergi. Pergi. Ya udah. Biasa aja kayak lo. Lu pergi, ini rumah gue. Udah. Ya udah. Udah. Udah pergi, Mas. Gak penting tau nggak orang kayak lu kan. Gue lebih gak penting sebenarnya. Udah dong, gak enak banget nih. Udah dong. Udah. Rinda. Rinda. Loh. Surya. Surya. Astagfirullahaladzim. Rinda kamu gak apa-apa kan? Lo yang bener dong bawa motor. Rinda. Ini bener Kamu apa gak tuh? apa-apa kan? Rinda. Rinda. Dengerin aku dulu dong. Rinda. Kamu gak apa-apa kan? Rinda. Kamu mau kemana lagi kamu? Mbak Rinda. Marinda. Kemana? Kenapa sih? Rinda. Astagfirullahaladzim. Ini gimana sih? Rinda. Gue bilang juga apa? Pasti antara Rinda dan mereka ada. Ya lu tahu siapa tadi yang bawa motor emang? Lu nggak tahu kan? Mungkin Nah, tapi gue yakin pasti ada apa-apa sama mereka. Ada apa-apa gimana sih? Ya, pasti seenggaknya mereka ada kong kali kong. siapa? Ya antara si Revan, si Gio dan Rindanya. Itu kan tadi si Rina kan naik bisa aja tuh Ya, tapi kan ojek Rindanya online kesana kan? Rindanya ke rumah Gio kan. Berarti mereka memang mau ketemu. Gue yakin ada masalah deh antara lu Dan sama gue juga Rinda. yakin pasti ada sesuatu nanti. Maksudnya Sesuatu apa? disembunyiin sama Rinda. Ya pasti ada orang ketiga yang mencoba untuk merusak hubungan gue sama Rinda. Mikir gitu Gue sih. yakin buktinya Rinda sampai kayak gitu sama gue. Ya kan bukan berarti ada orang ketiga. Ya pasti ada orang ketiga lah, nggak mungkin nggak ada orang ketiga. Mbak, Mas, mendingan kita sekarang ke rumah orang tuanya Rinda. Sekarang udah jam berapa? Ini udah malam banget ini. Iya. Gue pengen ketemu banget sama Rinda. Ayo dong, bantuin gue. Ya kita bantu sih bantu, tapi lihat waktu juga. Kita kan nggak mau ganggu orang lain. Apalagi orang tua lo. Iya. Udah mending lo tenangin diri lo dulu. Besok kita antar lo ke rumah ibunya Rinda. Oke? Gak sopan juga datang jam segini.
sorry banget gue jadi ngerepotin lo semua. Ya nggak apa-apa. Apa, kita kan di sini emang bantu lo. Yang penting sekarang kita balik dulu aja ya. Udah malam gak enak ya. Udah ya. Jadi Ayo semua balik. Jadi ini hari ini kita mau kemana nih sore ya? Kita coba ke rumahnya Yos. Rumahnya siapa? Rumahnya Rinda. Rumahnya Rinda. Tapi bukannya kemarin kita udah kesana ya? Iya, tapi gue yakin kayaknya dengan kita kesana lagi mungkin hati ibunya bisa luluh. Yakin tapi. Ya insya Allah yakin. nggak akan jadi ribut. Ya mudah-mudahan deh sih. Udah, kita ke Rumahnya Rinda. Mas Bas ke rumahnya Rinda yang kemarin ya? Mas. Kayaknya itu Rinda deh. Kita berhenti sini aja ya. Tuh bener tuh, itu Rinda deh. Rinda ngapain di kuburan? Mungkin dia ketemu dengan makam. Maksudnya dia nyekar. Iya, mungkin. Ayo kita samperin Mas. Kok malah jadi kepegang sih? Ya udah, oke. Rinda, Mas, Surya, Rinda, Sorry. kamu ngapain di sini? Rin, Rinda, tunggu. Mbak Rinda, Rinda, tunggu dia. kok malah kabur sih? Mbak Rinda! Mbak Rinda. Rinda, dengerin aku dulu. Mbak Rinda. Mbak. Please, aku mau dengerin aku dulu. Kamu Rinda, kemana? Rinda. Nih, kok malah kabur sih? Rinda ngomong baik-baik dulu, Rinda. Rinda. Rinda mau kemana sih? Kamu dengerin aku dulu. Rinda! Aku butuh penjelasan kamu. Rinda, aku butuh penjelasan kamu, Rin. Rinda! Rinda. Rinda! Itu sih. Rin! Rin! Rinda! Rin, aku mohon, Rin. Rin, Bro. aku butuh penjelasan kamu, Rin. Balik Rin! mobil aja, bro. Balik mobil aja. Kita ikutin. Rinda! Rinda. Udah. Kita ikutin aja. Ayo. Kita ikutin aja. Cepet-cepetan. Aduh. Mas. Mas, cepet mas. Ayo. Ikut mobil depan, Mas. Kok kabur sih? Mas, bisa lebih cepat lagi nggak, Mas? Ya ini, Mas. Cepetan, Mas. Kok kabur sih, aneh banget sih. Lihat. Tapi cowok yang di sebelah dia siapa ya? Mas nggak kenal. Aku nggak ngeliat, Mas. Iya, tapi tadi ada cowok di sebelahnya. Gue juga ngeliat tadi. Masih diem. Ini pasti Enggak, lu tenang dulu. Ini lu tenang dulu. Istighfar, kita ikutin nih. Kita ikutin. Ntar kalau mereka berhenti. tapi nggak kayak gini caranya, Mas. Iya, kita ngerti. Ini kita lagi ngikutin. Lu tenang dulu. Istighfar mas. Mas, jangan sampai ketinggalan ya. Mas, gimana caranya supaya mobil itu kita salip, Mas? Coba di ini aja, Mas. Mas, diadang. Bisa nggak? Mas, buruan, Mas. Buru mobilnya kabur, Mas. Sabar mas. Ini jalan nggak boleh sepi nih, Mas. Nah, Mas. Cepet. Sekarang aja, Mas. Stop. Ayo, Mas, kita turun, Mas. Lo turun lo! Sabar dulu dong. Sabar dulu dong. Lo ngapain kamu sama dia? Lo yang jadi dari kemarin lo! Bro, lu sabar dulu dong. Jangan kayak begitu dong. Kamu ngapain sama dia? Lo yang apa-apaan? Lo harusnya sadar apa yang udah lo perbuat sih. Apa yang harus aku perbuat? Aku tuh sayang banget sama kamu, Rinda. Aku cinta banget sama kamu. Bullshit! Gak usah ngobrol janji sana sini. Aku cuma butuh bukti. Bukti apa lagi yang harus aku buktiin ke kamu? Apaan sih? Lu, Udah dong, Surya udah dong. Tenang dulu lu dong. ada apa sih sebenarnya sama dia? Hah? Introspeksi apaan sih? Lu jangan so tau tentang gua deh, ya? Surya udah dong. Lu dari kemarin gua perhatiin ya. Surya, astagfirullahaladzim. Ini maksud lo buat kakak gua kan? Lo bilang lo gak sayang sama gua. Enggak, tapi Lo bilang lagi sama gua karena terpaksa.
beneran ini. Tapi semuanya itu aku bisa jelasin ya. Ya bohongan Mulan. Kamu sayang kan sama kakak Agnes? Kamu terpaksa mau tunangan sama aku kan? Kamu udah berhasil mau nyakitin aku. Tapi aku nggak ada maksud. Tapi nyatanya kamu menyakitin aku. Buat apa? Buat apa aku bahagia di atas penderitaan kakakku sendiri? Iya, tadinya aku coba mau Udah. jelasin. Udah cukup. Kamu udah cukup banget mikirin perasaan aku. Rinda. Tapi semua gara-gara itu juga. Udah. Apa sih? Jadi sama ini lu yang bohong. Enggak, gue nggak ada maksud bohong untuk ngancurin Tapi perasaan tadi dia. Mas. apa Tapi buktinya? enggak, semuanya bisa gue jelasin. Rinda. Gue nggak ada bermaksud untuk buat perasaan dia hancur atau nyakitin perasaan dia. Semuanya cuma salah paham, Mas. Lu nggak Salah bermaksud. paham. Rinda, Lu nggak bermaksud ngancurin Rin. hati dia. Cuma Rinda, cara Rin. lu. Rin, tunggu dulu Rin. Rin, aku bisa jelasin semuanya ke kamu. Rin. Surya. Please, aku mohon Rin. Awas. Rinda, 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 Oh, Surya. Rinda, Surya. please, Surya. Rinda. Surya. Ah! Ah! Berarti lu nggak cuma ngebohongin cewek lo ya? Tapi ngebohongin kita semua juga. ya? Semua. Loh, Surya. 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 Ya gimana ternyata emang dia juga ngebohongin kita semua kan? Astagfirullahaladzim. Tadi buktinya. Kok bisa sih suka sama Rinda? Maksud dia mau tunangan sama Rinda, tapi kok bilang suka sama kakaknya? Itu deh. Kalau bohong tuh kayak begitu. Emang harusnya tuh jujur kalau ada masalah. Pantesan aja Rindanya menghindar. Siapa cewek yang mau digituin coba? Apalagi ini udah mau ke jenjang pertunangan. Dan dia kabur kan? Nggak gentle banget kan? Jelas-jelas karena dia punya kesalahan sih. Ya cuman caranya nggak kayak begitu dong. Ya wajar kalau misalkan si Rinda marah-marah juga sama dia. Dia yang selama ini ngotot, dia selama ini emosi, dia yang selama ini nyari-nyari masalah. Ya Allah. Ya walaupun niat dia baik, cuman caranya salah. Maksudnya kalau emang dari awal nggak ada rasa, nggak suka ya emang harus diungkapin dari awal, nggak boleh ditutup-tutupin kan. Astagfirullahaladzim, nggak kayak gini hasilnya. Suryanya jadi kabur nggak jelas, Rindanya juga udah sakit hati. Kasian banget Rindanya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana dong ini? Ya udah mending kita balik kantor aja ya, udah sore juga ini. Mending nanti kalau misalkan Surya ngabarin kita ya syukur, kalau Surya nggak ngabarin ya. Kayaknya dia nggak akan ngabarin kita deh. Untuk masalah dia sendiri aja kayak dia nggak terbuka sama kita kan? Ya kita tunggu kabar, kita berdoa yang terbaik aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita menjadi afdalul khalqi. Apa itu afdalul khalqi? Artinya semulia-mulianya makhluk atau makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di alam ini adalah manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-17 atau surat Al-Isra ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Shadaqallahul azim. Di sini Allah menyebutkan bahwa Allah sudah memuliakan anak Adam. Semua manusia, berimankah dia atau tidak, Allah sudah menciptakan sebagai makhluk yang mulia. Kemudian wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kemudian Allah juga memberikan kemampuan manusia
untuk bisa berkendara baik di daratan maupun di perairan ataupun di lautan. Dan juga Allah memberikan rezeki kepada manusia, rezeki yang baik. Minat thayyibat. Kemudian di sini di ujung ayat ada wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah memuliakan, mengutamakan manusia atau anak Adam ini dari makhluk-makhluk yang lain, kelebihan yang berbeda. Oleh karena itu kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah adalah merupakan Rasul yang memiliki keunggulan dari sisi akhlak yang mulia. Oleh karena itu kita di samping memiliki bentuk tubuh yang bagus, disebutkan dalam Al-Quran juga kita diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentukan yang sempurna, dilanjutkan dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Berlaku jujur. Dan jujur adalah merupakan salah satu sebab seorang bisa masuk ke dalam surga. Lawan dari jujur ya adalah orang yang tidak jujur, orang yang khianat, orang yang dusta. Maka na'udzubillah kalau kemudian nanti tempatnya di neraka. Oleh karena itu biasakanlah jujur walaupun terhadap diri kita sendiri. Dan mencoba apabila kita salah, kita mengakui bahwa kita punya salah kepada orang yang kita langgar atau kita zalim. Ini dua sifat mulia, dua sifat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bukan saja penciptaannya bagus, kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi, kita juga akan disenangi dan disukai oleh orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.